Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbenah, salam PKM, salam semangat untuk kita semua. Pada sore ini saya menyempatkan untuk berkunjung di kebunnya bapaknya Anis atau Pak Nur, untuk melihat kebunnya. Mayoritas di sini kelon TS, kelon Tugusari atau kelon legendaris. Di hadapan saya ini kelon TS. Sebelum panjang lebar, yuk semangat bantu saya untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu saya berkembang, mengembangkan channel saya untuk menambah wawasan, menambah semangatnya, jadikan motivasi buat para pemuda, khususnya untuk petani-petani yang baru bersemangat, baru memulai. Untuk para pemula, yuk biar tambah semangat. Nih di depan saya kelon TS Tugusari atau bisa dikatakan kelon legend. Kelon Tugusari ini full buah ini. Untuk kerangganya jadi ini besok turun, ini karena balik makanya nggak dikasih bahan. Ini besok turun satu di bahan balik atau dahan balik besok, biar mempertahankan atau memelihara 2 as aja itu cukup. Ketika pohon itu udah tua, 2 atau 3 as itu juga cukup. Cuma bagaimana caranya kita mengembangkan bahan-bahan itu tersebut. Ini klon PS lumayan, dobolnya lumayan cukup. Ini lanjut ke B2. Yuk biar menambah semangat lagi, kita dan saya kasih tahu caranya untuk menyeting sambungan baru atau as. Sambungan baru itu sendiri tentunya juga harus disetting, tidak asal berkembang atau main dengan sendirinya. Perlu settingan dari awal, perlu perhatian dari awal supaya nanti kalau udah besar, udah 2 atau 3 tahun itu asnya juga udah tertata. Tinggal kita mainkan bagaimana caranya menyimpan bahan. Di hadapan saya udah jelas ini ada sambungan baru kemarin 1 tahun kurang, tapi ini belum dibentuk asnya. Saya coba untuk membentuk asnya supaya untuk bisa menambah wawasan untuk para pemula atau petani muda khususnya yang baru belajar, biar tambah semangatnya, tambah pengetahuannya. Kalau kita eksekusi untuk sambungan baru, tumbuh pertama itu kurang bagus karena dari cara nyambungnya. Bahan itu sendiri kalau tidak memilih bahan yang tunas raja atau nyirip, itu tumbuh bahannya juga bakalan jelek, nggak bagus. Kalau pertama kita nyambungnya atau steknya pakai bahan yang raja, tentunya yang tumbuh itu juga raja. Kita ambil yang tumbuh pertama, ini udah terlalu panjang. Kalau saya sendiri baru 1 atau 2 ruas sudah saya pilihin. Ini bahan yang jelek. Kalau mau bikin as kok bahannya gini, ini kurang bagus. Kita harus memberanikan untuk membuang, untuk demi berlangsungnya ke depan yang lebih baik. Tentunya kita perlu teori, perlu keberanian untuk membuang tunas yang nggak bagus seperti ini. Kita udah punya seawah yang ini itu insya Allah raja. Tunas yang tumbuh kedua itu insya Allah raja. Saya lebih suka dengan 3 as. Buat saya sendiri lebih mudah cara merawatnya, itu 3 as kalau saya sendiri. 3 titik, kalau mau 4 titik
ini yang ke arah ke sini biar 4 titik 4 as. Kembali ke kita masing-masing, mau 4 as 3 as itu juga bagus, tergantung cara kita mau arahin kemana. Kalau di atas 4 as itu udah nggak direkomendasikan, maksimal itu 4 as, mau 3 juga bagus. Nih kita lihat apakah bahan itu udah ada yang bagus. Ini namanya sistem as atur tata letak as dari dini, dari kecil, dari sambungan baru. Ini kalau menurut saya belum ada yang tumbuh bagus, jadinya saya biarkan. Ini kelon putih atau ayu. Kelon ayu sendiri dia punya karakter raja juga. Asal kita rajin-rajin membuang wiwilan, kelon putih juga menampakkan pesonanya. Kayaknya yang punya kebun udah ngos-ngosan itu, lagi buat teras siring. Sekalian yuk kita intip yang lagi buat teras siring. Kenapa kamu Pak Nur? Kecapean kamu Pak Nur? Nah, ini salah satu contoh untuk membuat teras siring. Biar punya kopi bagus, tetap semangat Pak Nur. Tapi jangan lupa menikmati prosesnya. Proses itu juga harus. Cepat lambatnya sebuah proses itu tergantung dari si pembuat proses. Itu kata-kata dari Bang Saputra itu. Selalu saya ingat-ingat, beliau adalah termasuk guru buat kita semua. Beliau udah pakarnya. Beliau Bang Saputra itu alamatnya di Lampung. Beliau udah pakar, YouTuber juga untuk channelnya Bang Saputra channel. Nih salah satu cara untuk membuat teras siring supaya salah satu keuntungannya air bisa tuntas atau bisa mengalir ke supaya tidak terlalu lembab untuk pohon kopi itu sendiri, karena terlalu lembab juga tidak bagus. Terlalu kering juga pohon itu juga membutuhkan kadar air, butuh penyimpanan ketika memasuki pasca musim kemarau. Untuk musim hujan kita buat teras siring sedemikian rupa. Kita kasih tata letak pohon supaya air itu mengalir, supaya tidak mengendap di akar, tidak terlalu basah. Karena di musim penghujan seperti ini, tanpa kita mengolah selokannya, itu akan terlalu basah. Jadi tidak bagus juga untuk perkembangan kebun kopi. Buat teman-teman semua, yang penting kita semangat terus belajar dan terus belajar. Bantu like, komen, dan subscribe untuk berkembangnya channel kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.